Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang problematika makna dalam studi kasus semantik. Bersama saya, Resti Monika Fanggidae, dan rekan saya, Gers Daviar Satindra dan Rizka Amalia Putri. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semantik. Semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal sebagaimana yang disebutkan oleh Tarigan dan Sulistianingsih tahun 1998. Indikator-indikator tersebut yaitu tidak dapat menjelaskan makna yang dimaksud pembicara atau penulis, tidak dapat menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, tidak dapat menyebutkan sinonim dan antonim kata yang memang pasangannya. Problematika makna. Problematika merupakan turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai persoalan atau masalah. Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 1215. Berdasarkan definisi kedua istilah di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sesuatu yang tengah mendapatkan problem atau masalah, berarti sesuatu tersebut memerlukan perpecahan. Terdapat banyak aspek kesalahan dalam berbahasa. Pada ulasan kali ini, ulasan berfokus pada aspek semantik. Kesalahan berbahasa yang terjadi jika ditinjau dari segi semantik, pada dasarnya berkaitan dengan kesalahan dalam pemaknaan atau penyampaian makna. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Rizka Amalia Putri. Nama saya Rizka Amalia Putri. Saya akan membahas mengenai studi kasus dalam semantik. Studi kasus yang pertama adalah kesalahan penggunaan kata-kata yang mirip. Kata-kata yang bermiripan tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama adalah pasangan yang seasal, kedua adalah pasangan yang berasing, dan yang ketiga adalah pasangan yang terancukan. Pasangan yang seasal adalah pasangan kata yang memiliki bentuk asal yang sama dan maknanya pun berdekatan. Dalam hal ini, kita tidak menentukan bentuk mana yang benar, tetapi bentuk mana yang maknanya tepat untuk menyatakan gagasan kita. Contohnya pada kata kurban dan kurban. Pengertian pertama kata kurban adalah persembahan kepada Tuhan, seperti kambing, sapi, dan unta yang disembelih pada hari lebaran haji, atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan atau kebaktian yang kemudian dieja menjadi kurban. Makna yang kedua adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya yang dieja menjadi korban. Lalu yang kedua adalah pasangan yang berasing. Pasangan yang berasing ini merupakan bentuk kata adaptasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada kata kualitatif dan kualitatif. Lalu yang ketiga adalah pasangan yang terancukan. Pasangan yang terancukan terjadi jika orang yang tidak mengetahui secara pasti bentuk kata yang benar, lalu terkacaukan oleh bentuk yang dianggapnya benar. Contohnya pada kata sah dan syah. Kata sah dan syah merupakan dua kata yang berbeda dari segi makna. Kemiripan bentuk dan lafal memang dimiliki kedua kata tersebut. Tidak mengherankan jika pemakai bahasa yang tidak cermat sering mengacaukan pemakaiannya. Kata sah dan syah merupakan contoh pasangan terancukan. Makna kedua kata itu jelas berbeda. Sah berarti sudah sesuai dengan hukum, sedangkan syah berarti raja. Studi kasus yang kedua adalah ambiguitas. Penggunaan kata-kata yang saling menggantikan
yang dipaksakan sehingga menimbulkan perubahan makna kalimat, bahkan saling merusak struktur kalimat. Selain itu, Chaer menjelaskan bahwa salah satu peristiwa semantik yang perlu dihindari karena bermakna bias adalah ambiguitas. Ambiguitas disebabkan karena struktur kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Contohnya pada kalimat Dirgahayu RI ke-71 dan Kota Malang ke-20. Kegandaan makna pada kalimat di atas, yaitu keterangan jumlah pada kalimat tersebut, bisa jadi menerangkan peristiwa Dirgahayu itu sendiri dan bisa jadi menerangkan jumlah negara Republik Indonesia. Makna yang ingin dimunculkan oleh pembuat ucapan tersebut tentunya Dirgahayunya yang ke-71, bukan Republik Indonesianya. Namun, makna ini tidak menjadi jelas karena struktur kalimat yang digunakan tidak tepat. Begitu juga dengan ucapan hari ulang tahun untuk Kota Malang pada ucapan tersebut. Makna yang ingin dimunculkan adalah jumlah atau tingkatan peristiwa hari ulang tahunnya yang ke-20, bukan jumlah Kota Malang. Jika bentuk kalimat dibiarkan seperti itu, orang lain bisa jadi menafsirkan bahwa ada Republik Indonesia ke-68, ke-69, dan ke-70. Selain itu, ada juga Kota Malang yang ke-20, ke-21, dan ke-22. Padahal, baik Republik Indonesia maupun Kota Malang hanya satu. Untuk materi selanjutnya, mengenai faktor-faktor dan dampak penyimpangan makna, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Daviar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab penyimpangan makna. Dalam berbahasa sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan, sering kita jumpai fenomena penyimpangan makna. Fenomena tersebut terjadi ketika ada kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dalam suatu kalimat, sehingga kalimat tersebut menjadi ambigu dan memiliki potensi penafsiran ganda. Penyimpangan makna dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Faktor ketidaksengajaan yang sering ditemui adalah kesalahan dalam peletakan kata-kata pada sebuah kalimat. Sebagai contoh, kalimat Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Kalimat tersebut ambigu karena dapat dimaknai sebagai Dirgahayu yang ke-76 untuk Republik Indonesia atau Dirgahayu untuk Republik Indonesia urutan yang ke-76. Selanjutnya, penyimpangan makna dapat terjadi karena faktor kesengajaan. Kesengajaan dalam menyimpangkan makna dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan nuansa humor. Sebagai contoh, tidak perlu balas budi karena belum tentu budi yang salah. Pada klausa pertama, terdapat kata budi yang memiliki makna suatu jasa yang harus dibalas. Tapi dalam klausa selanjutnya, terdapat kata budi yang memiliki makna nama sebuah orang. Penyimpangan makna dari kata budi yang memiliki makna jasa menjadi budi yang memiliki makna nama seseorang dilakukan hanya untuk tujuan hiburan saja. Selanjutnya, dampak-dampak dari penyimpangan makna. Dampak dari penyimpangan makna yang terjadi karena ketidaksengajaan adalah mitra komunikasi salah menafsirkan pesan yang disampaikan oleh mitra tutur. Yang kedua, mitra tutur gagal menyampaikan pesan yang dimaksud kepada mitra komunikasi. Yang ketiga, kata-kata digunakan tidak sesuai fungsinya dalam suatu kalimat. Dampak yang selanjutnya, karena faktor kesengajaan, menjadikan mitra komunikasi terhibur karena pada umumnya penyimpangan makna yang terjadi dilakukan untuk tujuan humor. Baik, itu tadi pembahasan tentang faktor-faktor penyebab penyimpangan makna dan dampak-dampak dari penyimpangan makna. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Rizka selaku moderator dari presentasi kelompok ini. Terima kasih.